Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Sebulan lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, disebut juga bulan haji, disebut juga bulan lebaran haji dan juga lebaran Idul Adha 1445 Hijriah. Untuk itu mari kita persiapkan dari sekarang. Bagi yang ingin berkorban, kita berniat menjalankan sunnah dan menjalankan perintah Allah dalam rangka penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagi para penyembelih ataupun eksekutor, mari kita siapkan juga sedini mungkin, baik mental ataupun hal-hal yang harus kita siapkan terkait dengan tata cara dan juga sarana dan prasarana di dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Bagi para penyembelih atau eksekutor, mari kita niati untuk membantu lillahi ta'ala untuk mengantarkan para sohibul kurban dalam penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semuanya nanti mendapat ridho dan mendapat limpahan keberkahan dan diterima ibadah kurban para saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah kurban. Untuk itu, sekali lagi bagi eksekutor, mari kita persiapkan untuk diri kita secara niatan. Mari kita kedepankan. Bagi para eksekutor, kedepankanlah adab dan akhlak di dalam nanti kita mengeksekusi penyembelihan hewan kurban. Jangan mengedepankan kesombongan, agar kita semuanya nanti mendapatkan yang terbaik dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah itu, sebelum melaksanakan penyembelihan hewan kurban, marilah kita bersihkan, kita sucikan diri kita. Kita bersuci dulu, wudhu, dan bagi yang masih memiliki kedua orang tua, minta doa restu kepada orang tua, untuk guru-guru kita di dalam akan melaksanakan tugas penyembelihan hewan kurban itu. Selanjutnya, sebelum memasuki arena penyembelihan, mari kita baca dulu sesuai dengan tuntunan. Kita baca Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' huwas sami'ul alim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' huwas sami'ul alim.
sebanyak 3 kali. Sebelum melaksanakan penyembelihan, agar kita, keluarga kita, dan para sedulur-sedulur kita yang akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban diberikan keselamatan dari segala hal, diselamatkan dari segala mara bahaya. Selanjutnya, di dalam sebelum melakukan eksekusi, kita berniat dulu dengan niat mawaitu an asbaha udhiyah, bagi untuk kambing kita sebutkan mawaitu an udhiyah asbaha udhiyah, mawaitu an asbaha udhiyah fulan bin fulan, atau fulanah binti fulanah, atau untuk laki-laki fulan bin fulan, untuk satu sohibul korban. Dan bagi atau untuk 1 ekor sapi yang digunakan untuk 7 orang, kita niatkan mawaitu an asbaha udhiyah fulan bin fulan sebanyak 7 kali sesuai dengan data yang ada. Setelah itu kita membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Namun kita dahului dulu dengan membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin sebanyak 3 kali. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin sebanyak 3 kali. Selanjutnya membaca sholawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 3 kali. Setelah itu membaca takbir talbiyah, Allahu akbar, 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 walillahil hamd sebanyak 3 kali. Setelah itu kita bonuskan pisau atau golok yang akan kita gunakan untuk menyembelih dan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Oke, demikian sedikit apa yang dapat kita sampaikan dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Bagi para sohibul kurban, akad ataupun ijab qabul serah terima hewan kurban kepada sohibul kurban ini sangat kita tekankan agar kesempurnaan beribadah kita nanti bisa mendekati kesempurnaan dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita adakan akad ijab qabul. Contohnya, kalau sohibul kurban sebanyak 7 kali, 7 orang untuk 1 sapi atau kerbau, kita serahkan kepada eksekutor penyembelih untuk dilakukan penyembelihan. Harus ada, sangat ditekankan untuk
ada ijab kabul penyerahan. Ataupun kalau dari sohibul sudah menyerahkan kepada panitia secara resmi, ada ijab kabulnya, saya serahkan hewan kurban atas nama Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulanah, banyak 7 orang untuk hewan kurban sapi. Kami serahkan kepada panitia untuk dilaksanakan penyembelihan. Setelah itu, sebelum pelaksanaan penyembelihan, dari panitia menyerahkan ijab kabul kepada eksekutor untuk dilaksanakan penyembelihan. Kita tuntun dengan ucapan, saya serahkan penyembelihan hewan kurban atas nama Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulanah, binti Fulanah kepada Anda untuk dilakukan penyembelihan. Setelah itu penyembelih atau eksekutor menjawab, saya terima untuk kami laksanakan penyembelihan. Itu sedikit apa yang dapat kita sampaikan, sharing untuk tata cara adab kepada para penyembelih dan juga para sohibul kurban, dan juga tidak lupa kepada sohibul kurban disunahkan untuk menyaksikan prosesi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Dan bagi para panitia, marilah kita kompak untuk melaksanakan apa yang menjadi amanah dari sohibul kurban, agar kesempurnaan pelaksanaan ibadah ini kita semakin meningkat dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk para panitia juga, untuk eksekutor dan para yang akan merebahkan, mari kita korbankan adab dan akhlak sekali lagi, jangan sampai menyakiti hewan kurban, karena itu adalah hewan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus kita muliakan sebelum kita lakukan penyembelihan. Lagi demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Segala kekurangan apa yang kami sampaikan berasal dari kekurangan kami, dan kelebihan apa yang kami sampaikan tentunya semuanya kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa na'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah